Pada season 10 episode 1 ini, dibuka dengan Judith yang bercerita mengenai keinginan ayah dan ibunya untuk membangun sesuatu yang baru. Ia juga menceritakan mengenai Lydia dan kawanan Alpha. Setelah selesai, ia lalu mengakhiri komunikasinya itu. Dilanjutkan dengan Mission dan seluruh rekan-rekannya yang berlatih di pantai sesuai dengan keinginan Tara. Mereka berlatih dengan formasi yang sudah dibentuk. Di sisi lain, Raja dan Jerry bertugas untuk membuka pintu kapal yang berisi zombie. Mereka akan membuka dan membiarkan beberapa zombie keluar bertahap. Ronde pertama, pasukan pemanah beraksi untuk memanai zombie. Setelah itu, dua orang dari pasukan mereka keluar barisan dan segera mengambil anak panah yang tertancap di zombie. Pasukan kembali bergerak sesuai komando. Ronde kedua, pasukan penombak beraksi. Dilanjutkan dengan Mission dan kawan-kawannya dengan pedang dan kapak mereka. Jerry dan Raja nampak sudah tidak kuat menahan pintu yang didorong oleh kawanan zombie. Pasukan yang tengah berlatih itu lalu menyebar menjadi beberapa kelompok kecil namun tetap dalam formasi mereka. Zombie mulai mendekat dan mereka pun segera melawannya. Adegan beralih ke Camp Ocean City. Terlihat Daryl dan Mission yang membahas training tadi. Mereka berharap Tara ikut senang dengan training tersebut. Sementara itu, Judy dan RG dan dua temannya yang lain nampak membawa ember dan berjalan. Mereka rupanya tengah bermain dan membawa beberapa barang dari laut. Dan film pun baru dimulai. Nampak Eren yang tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui radio. Mission lalu menambahkan informasi kepada orang itu. Setelahnya ia mengakhiri komunikasi tersebut. Di sini Mission merencanakan untuk membuat grup untuk pergi. Adegan lalu berlanjut ke Mission dan tim yang sedang berpatroli. Ia meminta orang-orangnya untuk menyebar dan melaporkan jika melihat kawanan yang mereka cari. Mission dan Eren pun pergi bersama. Adegan lalu berlanjut memperlihatkan dua tim lain yang tengah berpencar. Mereka mengatakan tak menemukan apa-apa. Eren berkata bahwa jika ada topeng yang ditemukan, maka ada alasan di baliknya. Mereka lalu melihat kawanan zombie yang datang. Eren pun segera mendekati mereka. Mission kemudian menyusul. Eren terus mengatasi kawanan zombie itu. Ia tampak sedikit kewalahan melawan zombie yang menyerang. Mission pun turun dan segera menolong Eren. Setelah selesai, Mission sedikit marah karena mereka harus terpaksa melintasi perbatasan tanpa alasan yang mendesak. Mission takut ulah mereka akan memulai konflik dengan kawanan Alpha. Mereka bergegas pergi sebelum hari gelap. Saat ia mengabarkan kepada tim yang lain untuk pergi, seorang mengabarkan bahwa Mission dan Eren harus melihat sesuatu yang mereka temukan. Semua tim Mission berkumpul di suatu tempat. Mereka melihat banyak sekali bangkai di sana. Eren menemukan kulit dan kemudian mereka menyimpulkan bahwa kawanan Alpha pernah tinggal di dekat perbatasan mereka. Adegan berikutnya memperlihatkan kawanan Mission yang sudah memasuki gerbang Ocean City. Mereka sedang merencanakan untuk waspada dengan sesuatu yang akan datang kepada mereka. Setelah selesai, Eren pergi meninggalkan Mission. Mission memperhatikan Judith dan RG yang tengah bermain. Terdengar Judith yang tengah menceritakan tragedi di jembatan saat Rick dikepung oleh kawanan zombie. Ia menceritakan Rick dengan menyebutnya dengan si pemberani. Saat cerita sudah ditamatkan oleh Judith, RG bertanya apakah si pemberani datang ke rumah temannya setelah itu. Judith menjawab bahwa si pemberani tewas dan pergi ke surga. Judith mengatakan kepada RG bahwa si pemberani tidak akan hilang. Dia selalu ada di hati mereka dan selalu membuat orang-orang yang lain kuat. Mission nampak berkaca-kaca mendengarnya dan segera menghampiri kedua anaknya itu. Ia memeluk Judy dan RG. RG pun mengatakan bahwa ia tidak suka si pemberani meninggal. Mission kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang mereka sayangi dan mereka akan melakukan semua hal untuk membuat orang-orang yang disayang tetap aman. Saat ketiganya tengah berpelukan, terdengar suara ledakan. Mereka lalu melihat ke langit dan nampak sesuatu terjadi seperti api meluncur dari langit.
Rahel kemudian datang dan menghampiri Mason dan mengatakan bahwa Eugene ada di radio ingin berbicara dengan Mason. Adegan beralih ke Gabriel. Rupanya Gabriel adalah orang yang tengah berkomunikasi dengan Eren dan Mason di adegan pertama tadi. Gabriel terlihat agak panik mendengar kabar dari Eren dan Mason. Berlanjut ke Rosita yang tengah berlatih. Perutnya sudah kempes menandakan bahwa ia telah melahirkan. Eugene terlihat sedang mengukur seorang bayi. Dilanjutkan dengan Rosita yang tengah menyusui bayinya dan Eugene memperhatikan mereka. Eugene terlihat bergantian menggendong bayi Rosita. Eugene sangat perhatian dengan bayi itu. Adegan dilanjutkan dengan Siddiq dan Eugene yang membahas durasi untuk memanaskan susu. Datang Rosita yang ingin berbincang bersama keduanya. Gabriel pun menampak menghampiri mereka. Ia terlihat murung membuat Siddiq penasaran dan bertanya apa yang telah terjadi. Di tempat lain terlihat Lydia dan beberapa anak kecil yang sedang belajar. Lydia sepertinya putus asa dan guru yang mengajar mereka berusaha memberikannya semangat. Lalu datang Gabriel dan beberapa orang yang lain. Ia mengatakan bahwa ia butuh ruangan. Laura kemudian melihat ke arah Lydia dan bertanya apakah Lydia akan ikut serta dalam rapat. Beberapa saat kemudian terlihat Lydia yang tengah berlatih. Negan melihatnya dan bertanya apa semuanya baik-baik saja. Lydia menjawab semuanya dalam keadaan yang baik. Negan lalu bertanya mengenai pertemuan yang tengah diadakan oleh Gabriel dan yang lain. Ia juga bertanya mengapa Lydia tidak dilibatkan. Lydia tampak menjawab sambil mendekati Negan. Lalu seseorang melihatnya dan mengingatkan Lydia untuk menjaga jaraknya. Negan dan Lydia kemudian saling berbicara. Tak lama setelahnya, Lydia menjauhi Negan. Gabriel dan yang lain nampak sudah keluar dari ruang pertemuan. Negan lalu menyapa mereka namun tak dihiraukan. Berlanjut ke Siddiq yang sedang menidurkan bayi Rosita. Tak lama ia sepertinya teringat pembunuhan brutal yang dilakukan Alpha kepada 10 temannya. Datang Dan yang menghampiri bayinya yang tengah menangis. Siddiq bertanya mengapa ia datang ke sana. Dan menjawab bahwa suara tangisan bayinya sangat kencang terdengar hingga ke klinik. Mereka kemudian sedikit berbincang. Saat Dan tengah bercerita, Siddiq kembali mengingat kejadian pembunuhan itu sekilas. Ia menjadi tidak fokus mendengarkan Dan. Tak lama setelah itu, Dan pergi meninggalkan mereka. Siddiq mengucapkan terima kasih kepadanya yang telah mengecek keadaan mereka. Terlihat Gabriel yang nampak tengah berjalan, kemudian ia memerintahkan orang-orangnya untuk mengunci gerbang saat malam hari dan memperketat keamanan di tembok. Sesaat setelahnya mereka melihat sesuatu yang berapi meluncur dari langit. Eugene langsung berlari menuju ke alat komunikasi. Ia berusaha menghubungi Ocean Seed dan ingin berbicara dengan Mason dan juga komunitas yang lain. Ia mengatakan bahwa sesuatu yang sangat penting akan terjadi. Adegan dilanjutkan dengan beberapa orang yang tengah menarik kail di pantai. Nampak Daryl dan anjingnya berjalan menghampiri. Rahel memperingatkan Kelly untuk memperhatikan sesuatu di belakangnya. Namun tampak Kelly tidak mendengarnya. Rahel pun mengulangi omongannya 2 kali, namun Kelly tetap tidak mendengarnya. Hingga seseorang di sampingnya segera menyingkirkan Kelly. Kelly tampak kesal dan segera menghindar dari sana. Connie yang melihatnya segera menghampiri Kelly. Ia bertanya ada apa dengan pendengaran Kelly. Kelly lalu menjelaskan bahwa ia tidak sadar jika ada yang mengajaknya berbicara saat banyak suara. Kelly tidak bisa memprediksi kapan gangguan itu terjadi. Connie berusaha menenangkan Kelly dan mengatakan bahwa ia hanya perlu latihan saja. Kelly takut tidak bisa melindungi Connie. Connie lalu mengatakan bahwa mereka akan selalu bersama. Anjing Daryl lalu menghampiri mereka. Keduanya lalu melambaikan tangan kepada Daryl. Beralih ke dermaga di mana Raja sedang bersama Daryl. Keduanya membahas burung, lalu datang Connie membawa anjing Daryl. Connie berkata bahwa Daryl sepertinya kehilangan sesuatu. Daryl menjawab bahwa anjingnya hanya sedikit lebih menyukai Connie. Connie kembali menulis, memuji Daryl yang mulai menguasai dialek selatan. Setelah itu kapal datang, ketiganya lalu menyambut kedatangan Carol. Raja membantu Carol turun, mereka tampak berbicara dengan canggung. Carol kemudian memeluk Connie dan menghampiri Daryl. Keduanya lalu pergi bersama. Daryl bertanya bagaimana Carol bekerja. Carol menjelaskan bahwa ia telah bekerja sama keras di luar sana.
Daryl mengatakan bahwa orang-orangnya menemukan topeng kulit dan Mason sedang mengeceknya bersama timnya. Daryl menawari Carol untuk pergi, namun Carol menolak dan mengatakan bahwa ia hanya akan tinggal di sana sambil menunggu kapal berikutnya berangkat. Adegan berlanjut dengan Daryl yang membawa Carol menunggangi motornya. Mereka menelusuri hutan untuk berburu. Mereka tampak mengatasi zombie yang mendekat bersama-sama. Setelah selesai, nampak Daryl yang memanah seekor rusa. Namun rusa berlari meninggalkan mereka. Keduanya terus mengikuti rusa hingga rusa terjatuh di perbatasan. Terlihat beberapa zombie mendekat ke arah rusa. Saat Carol hendak memanah zombie tersebut untuk menjauh dari rusa, Daryl mencegahnya dan mengatakan kepada Carol bahwa mereka berada di perbatasan teritorial Alpha. Carol nampak kurang memperdulikan omongan Daryl dan tetap ingin mendapatkan rusa itu. Namun Daryl tetap berusaha mencegah Carol. Carol bertanya mengapa Daryl tetap menghormati kesepakatan yang bahkan tidak mereka setujui. Daryl tetap berusaha menjelaskan kepada Carol, namun nampaknya Carol kesal dengan sikap Daryl. Ia kemudian pergi meninggalkan Daryl. Sesampainya di motor Daryl meminta maaf kepada Carol karena telah membuatnya kesal. Daryl menjelaskan bahwa setelah badai salju mereka menyepakati hal itu. Mereka berdua kemudian saling bercerita. Terdengar Carol mengajak Daryl untuk pergi bersamanya dengan kapal. Ia menyarankan Daryl untuk membawa serta motornya agar mereka bisa pergi bersama dari sana. Carol memberikan saran untuk pergi ke barat. Di akhir obrolan, Daryl memberikan sebuah gelang persahabatan yang ia buat sendiri kepada Carol. Mereka kemudian dikagetkan dengan suara gemuruh yang berasal dari langit. Keduanya segera mendongak melihat ke atas. Nampak api yang berkobar besar membakar semua benda. Orang-orang segera bergegas untuk memadamkan apinya. Mereka bekerja sama untuk menghentikan kebakaran yang terjadi. Beberapa orang yang lain bekerja menggali tanah. Aktivitas mereka beberapa kali terhambat oleh kedatangan zombie. Namun semuanya bisa teratasi dengan baik dan membuat semuanya bisa kembali bekerja. Mereka yang telah selesai menggali kemudian membakar garis perbatasan yang telah dibuat. Pagi sudah menjelang tapi api masih belum padam. Orang-orang terlihat sudah kelelahan dan air yang mereka gunakan untuk memadamkan api mulai menipis. Raja nampak kurang sehat karena terus menghirup asap. Jerry khawatir kepadanya dan memintanya untuk beristirahat. Mereka harus berhenti karena kawanan zombie kembali mendekati mereka. Kawanan ini lebih banyak dan mengharuskan beberapa orang harus membereskan zombie ini terlebih dahulu. Zombie yang datang semakin banyak membuat tenaga mereka terkuras. Di tengah api yang terus menyebar, mereka harus menangani zombie-zombie yang menyerang. Daryl lalu memanfaatkan sebuah pohon yang hampir jatuh karena terbakar api untuk membunuh para zombie. Ia melemparkan kapaknya yang membuat pohon itu menimpa beberapa zombie. Api berhasil dipadamkan. Orang-orang yang tengah sibuk mengemasi beberapa barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka harus segera pergi dari sana. Mason melihat Eugene yang masih sibuk sendiri. Ia lalu memerintahkan Eugene untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Eugene tetap ngeyel untuk membereskan barang tersebut karena yakin barang itu masih bisa digunakan. Mason kemudian menyuruh beberapa orang untuk membantu Eugene. Aaron nampak menghampiri Mason dan mengajaknya berbicara. Saat tengah berbicara, Mason menyadari Carol dan Daryl tidak ada di sekitar mereka. Adegan beralih ke Carol dan Daryl. Mereka datang ke bukit di mana dulu Daryl dibawa ke sana oleh Alpha. Ia bertanya apakah Carol masih ingin melarikan diri bersama. Daryl ingin Carol tetap di sana dan meminta Carol memikirkan keinginannya tersebut. Daryl kemudian berlalu meninggalkan Carol. Sesaat sebelum Carol bergegas, ia melihat sesuatu dan memperhatikannya. Rupanya ia melihat Alpha di bawah mereka sepertinya berkontak mata. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 2. Pada episode ini memperlihatkan masa lalu Alpha dan Lydia tepatnya 7 tahun yang lalu. Nampak ada seorang wanita yang mengalami kecelakaan di mobil. Kepalanya terjatuh di atas kemudi mobil membuat klaksonnya terus berbunyi. Hal itu membuat kawanan zombie datang mendekat. Ia berusaha keluar namun terlambat.
Ia ditarik satu zombie dan digigitnya. Zombie-zombie yang lain langsung mendekat dan mengerubunginya. Di tengah kawanan zombie yang tengah berjalan, terlihat Alpha dan Lydia yang menyamar menjadi bagian dari kawanan zombie itu. Lydia kecil takut melihat zombie-zombie itu menggigiti dan memakan wanita tersebut. Ia lalu berteriak membuat zombie-zombie yang ada di dekatnya menyadari penyamaran mereka. Alpha lalu menusukkan pisaunya ke salah satu zombie yang mendekati Lydia. Keduanya lalu bergegas pergi menjauh. Alpha mencari sebuah pintu yang bisa dibuka dan dijadikan tempat berlindung mereka. Setelah berhasil masuk, Lydia meminta maaf kepada ibunya. Ibunya nampak sedikit kesal dengan Lydia yang hampir saja membuat mereka mati. Lydia lalu melihat seorang laki-laki berdiri di ujung lorong. Keduanya lalu bersiaga dan film pun baru dimulai. Terlihat kawanan Alpha yang tengah sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Alpha tengah bersama Beta dan keduanya sedang berbincang. Alpha menyuruh Beta untuk membawa saudari perempuannya saat ia pergi. Adegan beralih lagi ke masa lalu Lydia dan Alpha. Alpha mencoba berkomunikasi dengan laki-laki di ujung lorong. Ia mengatakan bahwa mereka tidak akan membahayakannya dan hanya ingin berlindung. Laki-laki itu mengizinkan mereka berdua untuk bermalam di sana, namun hanya satu malam. Lydia bertanya kepada ibunya apakah ia bisa mandi. Alpha kembali bertanya kepada laki-laki tadi, apakah di sana ada air. Ia pun menunjukkan tempat Lydia bisa mandi. Mereka kemudian berterima kasih. Adegan dilanjutkan dengan Beta dan beberapa anggotanya yang tengah berjalan bersama zombie. Ia kemudian memerintahkan dua orang di belakangnya untuk menyebar. Saat tengah berjalan, salah satu dari dua anggotanya itu nampak tidak fokus. Ia mendongak ke atas melihat matahari. Beta melihatnya tanpa disadari wanita itu. Temannya segera mendekat dan mengatakan bahwa Beta memperhatikannya. Dia segera memperingatkan temannya tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Kembali lagi ke masa lalu Alpha. Alpha tampak tengah memandikan Lydia. Ia membersihkan rambut Lydia terlebih dahulu. Lydia kemudian menutup telinganya saat mendengar suara zombie. Alpha yang sadar hal itu segera mendekat dan menenangkan Lydia. Adegan dilanjutkan dengan Alpha yang tengah mencari makanan di rak. Ia melihat laki-laki itu berada di ujung lorong. Alpha terdengar sedikit bersenandung membuat laki-laki itu mendekat ke arahnya dan memintanya untuk tidak bernyanyi lagi. Obrolan mereka pun berlanjut. Laki-laki asing itu menanyakan nama Alpha. Alpha kemudian menanyakan mengapa ia ada di sana. Obrolan mereka harus berhenti karena Lydia memanggil Alpha. Kembali beralih ke Beta yang hendak mengeluarkan zombie yang ada di sebuah ruangan. Ia sedikit membuat kebisingan agar para zombie mengarah ke pintu keluar. Beberapa saat kemudian ia berjalan menjauh sambil menekan tombol untuk membuka pintunya. Para zombie pun keluar dari sana. Mereka bergabung dengan kawanan yang sudah dibawa oleh Beta. Beta mengarahkan mereka ke tanah lapang. Di sana salah satu anggota Beta yang beberapa waktu lalu meninggalkan bayinya di hilltop kembali menatap langit. Temannya yang sudah memperingatkannya untuk tetap fokus. Beta memperhatikannya dari belakang. Ia teringat dengan bayinya dan menangis. Beberapa zombie yang mendengar suara tangisan itu mendekat dan hendak menyerang wanita tersebut. Beta segera melindungi wanita itu sambil berkata bahwa wanita itu akan membayarnya. Sesampainya di camp, Beta langsung mendorong wanita tadi ke tanah. Ia menangis dan meminta maaf. Dia menjelaskan alasan dia menangis. Beta kemudian menyuruh seorang untuk membunuh wanita itu. Namun hal tersebut dihentikan oleh Alpha. Beta lalu melihat Alpha berbalik dan pergi. Beta segera menyusulnya. Beta melihat Alpha yang sedang duduk sambil mengasah pisaunya. Ia lalu menjelaskan apa alasan Alpha tidak membunuh wanita itu. Alpha lalu berkata bahwa Beta tidak akan pernah merasakan rasanya kehilangan seorang anak. Alpha lalu memerintahkan Beta untuk membawa wanita itu kepadanya. Kembali ke masa lalu Alpha dan Lydia. Alpha nampak membawa Lydia masuk ke sebuah ruangan.
Ia menyuruh Lydia untuk tidur di dalam sana, sementara Alpha akan tidur di luar. Alpha memberikan boneka Lydia yang biasa dibawa Lydia tidur. Namun Lydia menolaknya dan mengatakan bahwa Lydia bukan bayi lagi. Lydia mengatakan bahwa ia tidak ingin terus merasa takut dan ingin menjadi seperti ibunya. Alpha senang mendengar apa yang Lydia katakan. Setelah itu Alpha meninggalkan Lydia. Scene beralih ke wanita tadi yang sedang menghampiri Alpha. Ia lalu meminta maaf kepada Alpha. Alpha kemudian meminta wanita itu untuk melepas topengnya. Setelah melepasnya, ia disuruh untuk berlutut. Alpha lalu memenggang kepalanya dan suara teriakan pun terdengar. Suara itu nampaknya membuat Beta dan salah satu anggotanya terkejut. Setelahnya Alpha nampak mendekap kepala wanita itu dan berusaha menenangkannya. Wanita itu kemudian berterima kasih kepada Alpha. Berlanjut ke Beta yang tengah memperhatikan wanita tadi yang sedang berjalan ke arahnya. Ia rupanya dimaafkan oleh Alpha dan masih selamat. Wanita itu menghampiri teman-temannya. Salah satu dari mereka mendekat dan mengatakan bahwa ia juga berpendapat yang sama mengenai kehidupan yang mereka lihat di Hilltop beberapa waktu lalu. Mereka merasa tempat tersebut aman. Beta kemudian menghampiri Alpha dan bertanya mengapa Alpha tidak membunuh wanita itu. Alpha tampak tidak suka pertanyaan tersebut. Alpha mengatakan kepada Beta bahwa jika wanita itu kembali berulah, Alpha akan mengulitinya hidup-hidup di depan semua orang. Beta nampak kecewa dengan keputusan Alpha. Beta juga melaporkan kepada Alpha bahwa beberapa anggota yang lain sudah membicarakan kehidupan musuh mereka yang telah dilihatnya. Alpha menyangkalnya bahwa apa yang mereka lihat hanyalah fantasi. Mereka harus mempelajarinya lebih dekat segera. Beta mengatakan bahwa ia melihat Alpha pergi meninggalkan camp sendirian saat malam. Namun Alpha menjawab bahwa ia selalu ada di sana seperti biasa. Scene beralih ke masa lalu Alpha. Ia nampak tengah mendorong sebuah tempat tidur. Ia kemudian bersenandung liris sambil berjalan. Alpha kemudian didekati oleh seorang zombie. Dengan sigap ia membunuh zombie tersebut. Saat ia kembali berjalan, beberapa zombie datang menghampirinya. Banyaknya zombie yang datang membuat Alpha kewalahan. Laki-laki misterius itu kemudian datang membantunya. Mereka kemudian tak sengaja bertatapan saat bersamaan mengambil pisau Alpha. Mereka kemudian segera bangkit dan kembali melawan zombie-zombie yang datang. Alpha lalu mengatakan bahwa ia suka membunuh dengan laki-laki itu. Adegan lanjut memperlihatkan Alpha yang sedang mengeluarkan isi perut zombie-zombie yang telah dibunuhnya bersama laki-laki tersebut. Laki-laki itu adalah laki-laki yang selanjutnya dikenal dengan nama Beta. Beta nampak mengajak Alpha berbicara. Ia menanyakan penyamaran yang dilakukan Alpha dan anaknya. Alpha lalu menjelaskan bahwa hanya ada dua orang di dunia ini, yaitu orang yang memberani berjalan bersama para zombie dan orang yang lain. Alpha menanyakan mana yang Beta pilih sambil menjulurkan tangannya mendekat ke wajah Beta. Beta segera mencegah tangan Alpha dan langsung menyuruh Alpha untuk segera pergi dari sana. Setelahnya Beta meninggalkan Alpha. Beralih ke camp Alpha, tampak dua orang tengah mengobrol. Ia menanyakan bagaimana perasaan wanita tadi yang sendirian berhadapan dengan Alpha. Dia lalu menjelaskan perasaannya dan mengatakan bahwa ia tidak lagi memikirkan anaknya. Ia senang mengorbankan anaknya. Wanita itu juga meminta maaf atas sikapnya yang telah membahayakan kawanannya itu. Keduanya lalu tidur. Adegan dilanjutkan dengan Beta dan beberapa anggotanya yang tengah berjalan bersama zombie. Saat tengah berjalan, mereka melihat sesuatu yang berapi meluncur di langit. Alpha lalu memerintahkan seluruh anggotanya untuk kembali berkumpul. Beta memerintahkan kawanannya untuk tetap tenang dan jangan kacau. Wanita yang mengorbankan bayinya itu kemudian melihat zombie dengan sebuah gendongan bayi di dadanya. Ia kembali teringat anaknya. Ia lalu melepas topengnya dan berteriak sambil mendekat ke Alpha. Ia menginginkan Alpha mati menjadi makanan zombie bersamanya. Namun temannya dan Beta langsung bertindak untuk menyelamatkan Alpha. Akhirnya Alpha berhasil diselamatkan, sedangkan wanita itu mati menjadi mangsa para zombie. Di camp,
terlihat teman wanita itu tengah menghadap Alpha. Alpha bertanya kepadanya apakah ia menyesal perbuatannya itu. Ia lalu menjawab bahwa wanita itu tidak berkomitmen dan ia harus melindungi Alpha. Alpha menjelaskan bahwa membunuh kawanannya sendiri untuk menghentikan kekacauan adalah sesuatu yang murni. Beta kemudian datang menghampiri Alpha dan menyuruh perempuan itu untuk meninggalkan keduanya. Setelah ia pergi, Alpha melepas topengnya. Beta kemudian menanyakan apakah Alpha terluka atau tidak. Alpha mengatakan bahwa ia merasa tenang karena wanita yang telah menyelamatkannya itu terlihat tidak takut apapun. Sementara Beta menganggap itu sebuah kekacauan karena mereka kehilangan 3 anggotanya dan juga kawanan zombie. Kembali pada memori Alpha, Lydia kecil nampak berjalan keluar dari tempat tidurnya. Ia melewati ibunya yang tengah tidur dan mendekati ember yang berisi isi perut zombie yang masih berlumuran darah. Ia nampak melumuri badannya dengan darah zombie. Sambil terus berjalan, ia terus mengatakan kalimat ibunya, yaitu mereka semua adalah monster sekarang. Kembali lagi ke Alpha yang tengah melantik wanita pemberani itu menjadi Gamma untuk menghormati keberanian dan pengorbanannya. Beta sepertinya kurang menyukai apa yang dilakukan Alpha. Keesokan harinya, Beta menghampiri Gamma dan menanyakan di mana Alpha. Gamma memberitahu bahwa Alpha pergi menuju camp lama beberapa waktu yang lalu. Berlanjut ke masa lalu Alpha nampak terbangun dari tidurnya dan menyadari Lydia tidak ada di tempat tidurnya. Ia kemudian bergegas mencari Lydia. Lydia rupanya masih terus berjalan menelusuri tempat tersebut. Alpha mengikuti jejak kaki Lydia yang meninggalkan jejak darah. Lydia yang memberanikan diri untuk membuka pintu sebuah ruangan yang kedengarannya tempat para zombie. Alpha terus mencarinya sambil memanggil Lydia dengan perlahan. Ia kemudian melihat sebuah foto seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelahnya, ia melihat bayangan seseorang di dinding dan berbalik. Adegan dilanjutkan dengan Beta yang masih berjalan mencari Alpha. Ia kemudian berhasil menemukan Alpha yang tengah duduk sendirian. Beta melihat Alpha yang sedang memeluk boneka kecil milik Lydia. Rupanya Alpha tidak benar-benar menganggap Lydia mati. Ia masih berharap putrinya itu kembali. Beta berusaha menyadarkan Alpha bahwa sekuat apapun ia mengharapkan Lydia kembali, Lydia tidak akan pernah kembali kepadanya. Beta mengatakan bahwa Lydia telah pergi. Alpha lalu menjelaskan bahwa Lydia tetaplah putrinya dan ia tidak bisa membunuhnya. Mengerti apa yang Alpha rasakan, Beta mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Alpha. Alpha mengatakan bahwa kawanannya tidak boleh tahu Lydia masih hidup. Alpha menganggap Lydia telah mati saat ia terlahir. Setelahnya Alpha tampak histeris dan mengamuk, menendang batu dan juga memukuli ranting-ranting kayu. Setelah sedikit tenang, Beta melaporkan kepada Alpha bahwa ia melihat asap di perbatasan. Alpha berpendapat bahwa musuh mereka mungkin sudah menyeberang dan mereka harus memberi mereka pelajaran di depan kawanan Alpha. Sementara itu, di masa lalu Alpha, Beta mendekati Alpha dan memarahinya karena ia memasuki ruangan yang seharusnya tidak ia datangi. Beta terus mendekati Alpha dengan pedang di tangannya. Alpha kemudian menjelaskan bahwa ia sedang mencari putrinya. Saat ia melayangkan pedangnya, Alpha berhasil menghindar dan pedang itu mengenai kaca yang berisi fotonya dengan seorang wanita. Rupanya wanita yang ada di foto itu sudah menjadi zombie. Ia terlihat mendekat ke arah Beta dan Alpha. Alpha yang melihatnya segera membunuh zombie itu. Namun sepertinya aksi Alpha membuat Beta marah. Beta kemudian mengamuk melempar semua barang yang ada di dekatnya. Beta kembali menyerang Alpha. Hal tersebut berhasil dicegah oleh kedatangan Lydia. Ia berteriak kepada Beta untuk menghentikan tindakannya itu karena Alpha berusaha menolongnya dari zombie tersebut. Beta pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Alpha. Alpha lalu memeluk Lydia dan mengatakan bahwa ia bangga kepada Lydia yang sudah menjadi kuat. Alpha kemudian mengatakan kepada Lydia untuk tidak meninggalkan ibunya lagi. Setelah itu, Lydia berusaha mendekati dan menenangkan Beta yang sedang menangisi kematian zombie wanita itu. Alpha mengajak Beta untuk bergabung bersamanya. Beta kemudian mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan wanita itu. Alpha mengatakan bahwa Beta tidak perlu melakukannya. Ia lalu memberikannya pisau kepada Beta. Beta pun menguliti wanita tersebut dan menjadikannya topeng.
Kembali lagi ke masa sekarang di mana terlihat kawanan Alpha yang tengah berjalan bersama. Alpha kemudian melihat Carol dan Daryl yang ada di seberangnya. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 3. Pada episode ini dimulai dengan memperlihatkan Mason dan semua timnya yang mendapat serangan zombie selama 48 jam lebih. Semuanya berjuang sangat keras untuk melawan zombie-zombie yang datang. Mereka bahkan tidak tidur karena harus terus siaga dengan kawanan zombie yang datang. Menurut laporan Aaron, kawanan zombie itu datang dengan jumlah yang konstan. Carol menyadari bahwa itu adalah ulah Alpha. Mason nampak mendatangi kamar anaknya. Terlihat RJ dengan tidur, sedangkan Judith sedang duduk melihat ke jendela. Judith mengatakan kepada Mason bahwa tidur saat keadaan belum aman bukanlah pilihan yang tepat. Tak lama setelahnya, Mason mendapat panggilan dari alat komunikasinya. Adegan selanjutnya memperlihatkan Mason melihat kawanan banyak sekali zombie yang datang ke arah campnya. Dan film pun baru dimulai. Nampak Mason yang menanyakan kepada Eugene kapan kawanan berikutnya akan menyerang. Eugene yang selalu ada di atas memantau keadaan menjawab bahwa kawanan akan datang 1 jam lagi dari arah utara dan 2 jam lagi dari arah selatan. Ia juga menjelaskan bahwa kawanan dari utara akan lebih banyak sedangkan kawanan dari selatan akan lebih tersebar. Semua orang nampak kelelahan termasuk Mason dan Daryl. Datang Gamma ke camp, dia memerintahkan mereka untuk datang ke perbatasan utara saat itu juga. Dia meminta Mason dan kawan-kawan segera ke sana tanpa senjata dan menunggu kedatangan Alpha. Mason lalu menyelenggarakan pertemuan untuk membahas hal tersebut. Mason membuka pertemuan itu dengan bertanya kepada Lydia apakah serangan zombie itu adalah ulah ibunya. Lydia menjawab bahwa itu bukan ulah ibunya karena jika Alpha memang ingin membunuh, dia bisa saja langsung mengirim semua kawanannya. Lydia berpikir bahwa Alpha ingin berbicara karena kawan Mason telah melintasi kawanan mereka. Aaron berpendapat bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun untuk memenuhi panggilan Alpha. Namun beberapa orang menyanggahnya. Salah satu wanita anggota Highwaymen mengatakan bahwa Highwaymen butuh keadilan. Ia sangat berapi-api ingin membunuh Alpha. Namun saat Mason menanyakan bagaimana mengatasi puluhan ribu zombie yang akan menyerang, dia tidak punya rencana apapun. Sidik kembali teringat peristiwa pembunuhan 10 temannya. Ia lalu bergegas pergi keluar. Mason memutuskan ia dan timnya akan memenuhi panggilan Alpha untuk berbicara. Sementara itu yang lain harus tetap fokus untuk berjaga di camp. Mason juga menyemangati orang-orangnya agar tetap bersatu. Adegan dilanjutkan dengan Mason dan timnya yang tengah merencanakan strategi. Ia dan timnya akan pergi ke perbatasan utara sesuai apa yang diinginkan Alpha. Gabriel dan rombongan akan tetap berjaga menangani zombie dari arah utara, sementara Aaron dan rombongannya akan menangani kawanan sebelah selatan. Sedangkan Mason, Daryl dan Carol pergi menemui Alpha dengan tanpa senjata. Namun Carol secara diam-diam menyembunyikan pistolnya di saku belakang celananya. Scene beralih, terlihat Gabriel menyuruh Aaron untuk membawa Negan karena anggotanya terlihat sudah kelelahan. Aaron menolak dan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Negan memanggil Gabriel dan mengajaknya untuk berbicara. Ia berkata bahwa ia tidak ingin pergi dan tetap ingin tinggal di camp saja. Namun Gabriel memutuskan sepihak agar Negan tetap ikut dengan Aaron. Beberapa saat kemudian, terlihat tim Mason mulai berangkat menuju perbatasan utara. Malam pun tiba. Nampak tim Mason sudah ada di perbatasan utara. Di sana terlihat masih sepi dan belum ada tanda-tanda kedatangan Alpha. Mereka lalu meletakkan semua senjata mereka ke tanah. Daryl mendekati Carol yang tampaknya teringat Henry yang tewas di sana. Carol berkata bahwa ia baik-baik saja. Ia lalu menurunkan seluruh senjatanya kecuali pistol yang sengaja ia sembunyikan di saku belakang celananya. Sekilas terlihat Rosita dan Eugene tengah bersama menghadapi zombie-zombie yang datang.
Di sisi lain, terlihat kawanan Alpha mulai mendekat. Alpha melepas topengnya dan segera mendekat ke tim Mission. Ia rupanya membahas orang-orang Mission yang melewati kawasan Alpha. Mission dan Daryl menjelaskan alasan mereka menyeberang. Sebagai konsekuensi atas kesepakatan yang telah dilanggar, kawanan Mission harus dihukum. Orang-orang di belakang Alpha langsung bersiap untuk menyerang. Melihat itu, tangan Carol hendak mengambil pistolnya. Alpha lalu mempertimbangkan sesuatu yang lain. Ia menginginkan kawasan milik Mission untuk memperluas kawasannya sendiri. Mendengar itu, Carol menyanggahnya karena kawasan itu adalah kawasan mereka berburu. Mendengar sanggahan Carol, Mission segera memperingatkan dia. Alpha lalu mendekati Carol dan memintanya untuk tunduk kepada Alpha. Carol kemudian mengatakan bahwa ia tidak takut dengan Alpha. Alpha lalu sedikit mengungkit kematian Henry. Semakin emosi, Carol lalu mengeluarkan pistolnya dan hendak menembak Alpha. Hal itu dicegah oleh Daryl. Mission kemudian meminta maaf atas sikap Carol. Mission meminta Alpha untuk memaklumi keadaan Carol. Alpha lalu memaafkannya sebagai sesama ibu. Alpha dan kawanannya mengambil kayu di perbatasan itu dan mengatakan bahwa tanah itu miliknya saat ini. Ia kemudian menyuruh Mission dan yang lain segera pergi. Beberapa saat kemudian, tim Mission sedang beristirahat. Tiba-tiba, Carol yang melihat 3 anggota Alpha berjalan melintasi kawasannya. Saat hendak mengejar mereka, Carol terjatuh dan kehilangan jejaknya. Daryl datang dan bertanya apa yang terjadi. Carol menjelaskan apa yang ia lihat. Mission menyuruh beberapa orangnya untuk menyebar dan mencari orang itu. Kembali ke Negan dan Aaron. Negan terlihat kewalahan menghadapi zombie yang menyerangnya. Ia lalu mengambil linggis yang ada di dekatnya dan memukul zombie itu dengan linggis. Aaron memperingatkan Negan untuk meletakkan linggis itu. Negan menolaknya, mereka pun berdebat. Saat sedang berdebat, tiba-tiba di belakang Aaron ada beberapa zombie. Aaron kewalahan dan sempat terjatuh, namun akhirnya ia dapat mengalahkan zombie itu. Akibat terjatuh, penglihatan Aaron kabur. Ia juga terlihat melihat Negan di sana. Aaron pun segera mencarinya. Scene beralih ke Mission yang meminta orang-orangnya kembali berkumpul di sungai. Ia juga mengabarkan kepada Carol bahwa ia tidak menemukan jejak apapun dari kawanan Alpha. Mission berpikir bahwa ada yang Carol lihat adalah halusinasi efek dari pil yang sering ia minum. Namun Carol membantahnya. Ia lalu menyarankan untuk segera pergi dari tempat itu dan mencari tempat berlindung. Setelah itu Mission dan yang lain tiba di sebuah gedung. Daryl memastikan tempat tersebut aman untuk mereka beristirahat. Saat sedang berjalan, Carol tak sengaja menendang sebuah buku. Ia lalu mengambilnya. Carol terkejut di buku itu. Ia melihat ada gambar dirinya dan beberapa anak angkatnya dengan leher penuh darah. Rupanya Carol berhalusinasi. Daryl datang dan menyadarkan Carol. Saat mereka sudah mendapat tempat untuk beristirahat, Carol mengajukan dirinya untuk berjaga. Ia lalu keluar dan kembali memakan pilnya. Sekilas diperlihatkan Aaron yang sudah melihat Negan yang sedang duduk di sebuah ruangan. Aaron lalu mendekatinya. Karena penglihatan Aaron bermasalah, ia berjalan dengan menimbulkan keributan. Hal itu membuat zombie-zombie berdatangan. Aaron berusaha menahan zombie itu agar tidak masuk, namun ia gagal dan terjatuh. Matanya yang tidak bisa melihat dengan jelas membuat ia tidak bisa menyerang zombie yang berdatangan. Negan pun datang dan membunuh zombie-zombie yang mendekati Aaron. Setelah semuanya usai, Negan menanyakan kondisi Aaron. Aaron berkata bahwa matanya tidak bisa melihat. Negan menjelaskan bahwa bunga yang tumbuh di badan zombie yang dibunuh oleh Aaron adalah bunga hawkweed yang bisa menyebabkan kebutaan. Negan lalu membawa Aaron ke tempat yang lebih aman. Scene beralih, terlihat Carol kembali berhalusinasi. Ia mendengar suara Henry yang memanggil namanya. Terlihat Henry dengan leher yang berlumuran darah. Ia lalu disandarkan oleh Daryl yang mengatakan bahwa Carol telah pergi selama setengah jam. Mom? Setelah memastikan Carol aman, Daryl pergi meninggalkannya. Setelah Daryl pergi, Carol mengecek amunisi pistolnya. Beberapa saat kemudian, ia melihat bayangan seseorang berjalan di balik jendela. Ia pun segera mencarinya. Saat Carol mengarahkan senternya keluar, ia melihat seseorang berdiri di sana.
Orang itu pergi dan Carol mengikutinya. Baru berjalan beberapa langkah, Carol masuk ke sebuah jebakan. Ia tergantung dengan posisi terbalik. Carol berusaha melepaskan tali yang menggantungnya. Seseorang kemudian mendekatinya. Rupanya orang itu adalah salah satu anggota Alpha. Terlihat kawanan zombie masuk dan mendekati Carol. Ia berteriak meminta tolong. Zombie-zombie yang mulai mendekat dibunuh dengan Carol menggunakan pisaunya. Ia lalu kembali berusaha melepaskan tali dan berhasil. Ia segera bangkit dan melawan zombie-zombie itu. Setelahnya alarm Carol berbunyi dan terlihat di sekitar Carol berdiri banyak mayat dan zombie. Teman-teman Carol kemudian datang dan memanggil Carol. Beberapa saat kemudian terlihat Daryl dan Mason yang membawa Carol ke klinik, di mana Siddiq hendak membantu. Memori peristiwa pembantaian oleh Alpha kembali berputar di otaknya dan membuatnya tidak fokus. Dan yang menyadari hal itu berusaha mengambil alih tugas Siddiq. Namun Siddiq mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Siddiq kemudian keluar dari klinik. Mason dan Daryl menanyakan kondisi Carol. Siddiq nampak bingung harus menjawab bagaimana. Dan lalu keluar dan mengatakan bahwa Siddiq telah mengeluarkan serpihan kaca yang tertancap di tangan Carol. Dan Carol akan segera pulih. Sekilas diperlihatkan Aaron yang baru saja terbangun dari tidurnya. Negan lalu menanyai Aaron apakah Aaron bisa melihatnya atau tidak. Sepertinya Aaron bisa melihatnya lagi. Adegan beralih terlihat Rosita dan Eugene sedang berbincang. Eugene berkata bahwa ia akan bersama Rosita untuk melindunginya. Rosita nampak marah kepada Eugene yang selalu bersikap seolah-olah dia dan Rosita punya hubungan khusus. Eugene meminta maaf karena ia selalu berharap suatu hari nanti mereka akan bersatu. Eugene kemudian pergi meninggalkan Rosita. Di lain tempat, Carol terbangun. Ia lalu turun dari kamarnya dan melihat Mason duduk di dapur. Keduanya sedikit berbincang membahas apa yang telah terjadi. Mason nampaknya tidak percaya dengan apa yang Carol lihat saat di hutan. Scene dilanjutkan dengan Mason yang masuk ke kamar anaknya. Mason kemudian merebahkan tubuhnya di atas kasur bersama Judith dan RJ. Dilanjutkan dengan Carol yang sedang berbicara dengan Daryl. Carol mengatakan bahwa Mason tidak mempercayainya, namun Daryl berkata bahwa ia percaya dengan Carol. Adegan lalu beralih memperlihatkan beberapa anggota Alpha yang tewas bersimbah darah. Di akhir episode ini terlihat salah satu anggota Alpha yang mendadak membuka mata padahal tubuhnya berlumuran darah dan terdapat luka yang melubangi perutnya. Dan film pun bersambung.